Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Beyond Headline. Di tengah aksi mahasiswa menentang revisi Undang-Undang Pilkada dengan tagar peringatan darurat, muncul tagar tandingan bahwa Indonesia baik-baik saja. Kemudian di tengah aksi massa muncul juga tuntutan bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset. Pertarungan tagar itu memang memunculkan upaya dibaca sebagai kontra narasi. Ketika kemudian DPR dengan cepat membatalkan memberikan persetujuan terhadap kesepakatan dari Balik di paripurna gagal dan revisi undang-undang Pilkada kemudian gagal di paripurna, ada sedikit narasi yang mengatakan bagaimana dong nasib rancangan undang-undang perampasan aset. Kontra narasi itu memang bisa dipandang ingin melemahkan gerakan aksi mahasiswa di sejumlah kota yang menentang adanya upaya DPR untuk mengakangi konstitusi. Setelah semuanya agak reda, Presiden Jokowi juga kemudian menghargai sikap cepat dari DPR untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Pada bagian videonya, Presiden Jokowi juga mengatakan, mempertanyakan, gimana dong rancangan undang-undang perampasan aset? Hal itu juga sesuatu yang penting. Rancangan undang perampasan aset memang sudah dimasukkan ke DPR. Surat Presiden Jokowi sudah disampaikan ke pimpinan DPR pada bulan Mei tahun 2023. Ide memunculkan rancangan undang perampasan aset adalah ketika Transparansi Internasional merilis scoring indeks persepsi korupsi Indonesia yang makin kian anjlok dan kian anjlok. Kemudian pada waktu itu Presiden berbicara dengan Menko Polhukam Mahfud MD bagaimana mengatasi agar indeks persepsi korupsi Indonesia itu rebound. Nah, gagasan yang diambil adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden kemudian mengolah, memerintahkan Mahfud untuk membahas soal rancangan undang-undang perampasan dan sudah dimasukkan ke DPR pada bulan Mei 2023. Masalahnya adalah DPR memang tidak segera membahas dan surat presiden itu juga tidak dibahas dalam rapat paripurna DPR. Itulah yang membuat banyak orang juga gedek gitu. Banyak orang yang juga kemudian marah, kenapa ini ditunda-tunda rancangan undang-undang perampasan aset. Sehingga ketika terjadi revisi undang-undang pilkada yang kemudian dibatalkan, muncul teriakan rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang perampasan aset ini sudah lama sebetulnya disuarakan sejak tahun 2008. Memang selayaknya bangsa ini segera memiliki rancangan undang-undang perampasan aset. Karena faktanya mengambil kembali atau menyelamatkan aset-aset hasil dikorupsi itu tidak mudah, tidak gampang dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Mungkin negara bisa dengan cepat merampas kembali harta-harta yang dikorupsi. Nah, kemudian jalannya bagaimana? Presiden Jokowi meminta kepada DPR ya untuk segera mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset, setidaknya surat presidennya kemudian dibahas di DPR, tapi belum juga kunjung dibahas. Waktunya kian mepet, DPR segera akan berakhir pada 1 Oktober dan berganti dengan DPR yang baru. Sebetulnya koalisi dari Presiden Jokowi di DPR itu sangat-sangat kuat. 82% lah kalau dihitung koalisinya seandainya masih utuh bisa sangat dipaksakan untuk kemudian dibahas. Tapi faktanya memang sampai sekarang juga belum dibahas dan entah apakah dibahas atau tidak dibahas. Satu langkah yang paling mungkin jika Presiden Jokowi adalah memandang bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, ada satu hal yang bisa dikerjakan oleh Presiden, yaitu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam kegentingan yang memaksa, kegentingan korupsi yang luar biasa, Presiden bisa mengeluarkan Perpu soal perampasan aset. Karena faktanya surat Presiden sudah disampaikan ke DPR dan DPR kemudian juga tidak mengolahnya, bahkan tidak membacakannya. Masalahnya adalah apakah kemudian Presiden berani untuk kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset dan itu segera bisa berlaku dan itulah kemudian
bisa dilakukan pelacakan terhadap harta-harta yang dikorupsi. Diskursus soal apakah perampasan aset perlu atau tidak, jelas itu perlu. Hanya bagaimana kemudian retorika-retorika itu menjadi tindakan-tindakan politik. Apakah kemudian Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti 20 Oktober 2024 yang akan mengambil langkah politik untuk membahas dan memaksakan koalisinya membahas rancangan undang-undang perampasan aset, atau justru Prabowo sendiri atau Jokowi kalau berani adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggolkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Jika itu tidak berlalu ya kemudian terserah kepada Presiden Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset atau menerbitkan Perpu perampasan aset, sehingga aspirasi masyarakat yang sudah lama soal betapa masifnya korupsi itu segera bisa diatasi. Mungkin tidak perlu saling sindir di media sosial, saling sindir di berbagai platform, tetapi yang dibutuhkan adalah aksi-aksi konkret. Korupsi memang tidak perlu lagi terus didiskusikan, dibahas, diseminarkan. Yang penting adalah keberanian politik untuk mengatasi korupsi, yang salah satunya adalah selain mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan mengembalikan KPK dalam bentuk aslinya.